Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rosa Puspita. Saya berasal dari Teknik Metalurgi kelas A dengan NIM 251002029. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teorema nilai rata-rata dan sifat simetris pada integral. Nah, yang pertama, mengapa sih kita memerlukan sifat penyederhanaan dalam memperhitungkan integral tentu? Nah, integral merupakan pondasi kalkulus untuk menghitung luas, volume, dan besaran fisik lainnya. Namun, kalkulasi langsung seringkali rumit dan memakan waktu. Presentasi ini akan membahas dua metode utama untuk menyederhanakan perhitungan tersebut secara elegan dan lebih spesifik. Nah, yang pertama, kita akan membahas apa sih nilai rata-rata, teorema nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata fungsi secara geometris mewakili tinggi persegi panjang yang memiliki luas yang persis sama dengan luas di bawah kurva pada rentang tersebut. Nah, kita bisa melihat rumusnya pada cuplikan berikut. Nah, rumusnya yaitu F rata-rata sama dengan 1 per B min A integral BA F kali X kali dx. Nah, jika dalam teorema nilai rata-rata integral, suatu fungsi fx kontinu pada interval tertutup AB, maka dijamin terdapat setidaknya satu bilangan C di dalam interval AB. Sedemikian rupa sehingga integral BA F dikali fx dikali dx sama dengan F dikali C dikali B min A. Kondisi kontinuitas fungsi pada interval tertutup adalah syarat mutlak berlakunya teorema seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat simetri dengan fungsi ganjil. Yang pertama, fungsi dikatakan ganjil jika memenuhi hubungan aljabar berikut untuk setiap x di dalam domainnya. Bisa dilihat, f dalam kurung min x sama dengan min fx. Secara geometris, grafik fungsi ganjil bersifat simetris terhadap titik asal 0,0, yaitu dengan rotasi 180 derajat. Nah, dapat dilihat fungsi dapat dikatakan ganjil jika memenuhi hubungan aljabar berikut untuk setiap x di dalam domainnya. Nah, pada integrasi interval simetris, jika kita mengintegralkan fungsi ganjil pada interval simetris terhadap 0, maka hasil integralnya dipastikan bernilai 0. Dapat dilihat pada rumus berikut. Nah, teman-teman, jika kita mengintegralkan fungsi ganjil pada interval simetris terhadap 0, hasil integralnya dipastikan akan bernilai 0 seperti rumus berikut. Nah, lanjut ke sifat simetris yang kedua, yaitu fungsi genap, di mana didefinisikan fungsi dikatakan genap jika memenuhi hubungan aljabar berikut untuk setiap x di dalam domainnya, yaitu f x min sama dengan fx. Secara geometris, grafik fungsi genap bersifat simetris terhadap sumbu y, yaitu mencerminkan sempurna atau setara kiri dan kanannya. Nah, di sifat genap, penyederhanaan perhitungan integral pada interval simetris dapat disederhanakan dengan menghitung setengah intervalnya saja, kemudian dikalikan 2. Dapat dilihat pada rumus berikut. Nah, memanfaatkan batas bawah 0 secara signifikan mengurangi resiko kesalahan substitusi numeriknya. Nah, seperti ini penyederhanaan perhitungan pada sifat genap, teman-teman. Integral pada interval simetris dapat disederhanakan dengan menghitung setengah intervalnya. Nah, di dalam nilai rata-rata ada penerapan, yaitu teorema nilai rata-rata untuk integral digunakan secara luas oleh para insinyur untuk menganalisis parameter kontinu yang dinamis tertentu. Misalnya pada suhu dan termal, menghitung distribusi nilai rata-rata suhu pada setiap batang logam konduktor akibat penyerapan panas. Yang kedua, ada aliran fluida yang menentukan kecepatan rata-rata aliran fluida di dalam penampang pipa silindris pada sistem hidrolik industri. Nah, yang ketiga, ada teknik elektro yang menganalisis arus rata-rata dari sinyal listrik yang dinamis dan berubah terhadap waktu. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.